Yuk on cam. Biar seru, biar bisa lihat, biar bisa pakai background nggak sih? Background minggu ini kampus impian ya. Ayo dong, Jadi temenin makhluk aku on hidup cam. seperti tulang, sel, kayak gitu. Yang lebih nggak kasat mata. Kalau morfologi itu sifat yang kasat mata, terus fisiologi itu adalah Oke. Nggak ada yang mau on cam nih, beneran. Oke deh. Kita bisa langsung mulai aja ya teman-teman. Kita ke PPT. Oke, apa PPT aku udah kelihatan? Udah, Kak. Oke, makasih ya feedbacknya. Nah, sebelumnya kenalin, aku Keiza. Keiza Urakania Putri, bisa kalian panggil Keiza atau Eja, terserah ya, bebas. Hari ini kita mau belajar fisika, terutama gerak parabola. Oke. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak sih gerak parabola tuh gerak yang kayak gimana sih? Ada yang masih ingat? Oke, kayaknya udah pada lupa deh ya, udah lama. Ini kelas 10 nggak sih kalau nggak salah gerak parabola itu? Nah, mending aku langsung jelasin aja deh ya. Nah, bentar deh. Oke, ini aja. Nah, sebelum kita jelasin ke gerak parabolanya, aku punya agenda nih. Jadi nanti agenda kita hari ini tuh ada bahas materi, terus bahas soal, terus di kelas aku itu aku punya satu games. Jadi kayak nanti di pertemuan kita suka kedatangan tamu nih teman-teman. Tamunya siapa ya? Tamunya itu, susah, bentar. Tamunya Curious George. Aduh, ngapain ya Curious George di sini? Nah, nanti Curious George bakal apa ya? Suka datang gitu ke tengah-tengah kita belajar. Nah, dia bakal nanya nih, misalnya apa ya, pertanyaan random aja, misalnya kadang berkaitan dengan pelajaran atau bisa juga pertanyaan-pertanyaan random kayak siapakah pelantun album Sour kayak tadi kita udah disambut sama Olivia ya teman-teman. Jadi pertanyaannya bisa random aja dan nanti bakal ada hadiahnya, tenang aja. Hadiahnya apa? Hadiahnya kali ini adalah Netflix. Yeay. Jadi barangkali teman-teman yang lagi jenuh belajar nih bisa nanti aku kasih subscription Netflix 1 hari aja tapi ya. Jadi nanti barangkali yang mau nonton cewek-cewek ini mau nonton Hometown Cha-Cha-Cha atau yang cowok-cowok menonton Money Heist gitu boleh. Nah, tapi nanti jawab pertanyaan dulu. Seru dong. Jadi jangan diem-diem aja ya. Nanti pada jawab pas Curious George nanya. Biar dapat hadiah. Oke? Oke, daripada lama-lama aja, mending kita langsung lanjut deh ke gerak parabolanya. Nah, gerak parabola di sini aku udah bikinin semacam apa ya? Semacam silabus. Apa sih yang dipelajarin di gerak parabola itu? Nah, yang pertama nanti kita bakal belajar tentang proyeksi vektor pada sumbu Y dan sumbu X. Itu buat apa sih? Nah, nanti kita bakal kupas tuntas gitu. Terus yang selanjutnya ada recall GLB dan GLBB. Nah, kemarin yang kalau ikut belajar sama Kak Tessa, itu kan belajar gerak lurus tuh. Nah, pastinya teman-teman masih ingat ya. Terus ada juga gabungan dua vektor. Gabungan dua vektor ini buat apa, Kak? Nah, nanti kita bakal bahas nih.
Terus ada rumus cepat. Kalian pasti seneng banget ya kalau udah ada rumus cepat, ya nggak sih? Tapi nanti aku nggak bakal cuma ngasih rumus cepatnya, aku bakal nemenin kalian buat ngurai rumus itu supaya nanti kalau misalnya soalnya diubah jadi yang ribet atau jadi yang lebih rumit, kalian tetap bisa ngerjain. Nggak bingung gitu. Kalau misalnya cuma tahu rumusnya kayak gini, nanti kan kalau soalnya diubah sedikit, nanti bingung. Oke. Nah, kita masuk aja ya ke apa sih sebenarnya gerak parabola itu? Mungkin beberapa dari kalian udah masih ada yang ingat. Gerak parabola itu gerak yang bentuk lintasannya seperti parabola atau setengah lingkaran. Seperti ini, teman-teman. Jadi tidak seperti GLB yang kayak gerak lurus yang dia misalnya cuma ke samping atau ke atas gitu. Nah, kalau gerak parabola ini dia lintasannya membentuk setengah lingkaran seperti ini. Dia bisa membentuk seperti ini karena pada kecepatan awalnya atau pada tembakannya istilahnya dia itu membentuk sudut, teman-teman. Nah, dia tuh membentuk sudut. Makanya itu dia lintasannya bisa berbentuk seperti ini. Oke, clear di gerak parabola seperti itu ya. Jadi apa sih gerak parabola itu? Satu, dia lintasannya parabola. Oh iya, aku mau minta maaf ya teman-teman, PPT aku biasanya isinya coret-coretan, tapi jangan khawatir nanti di akhir pertemuan aku bakal beresin dan nanti kalian bisa lihat lagi gitu. Jadi nanti aku udah tulisin. Maaf ya, ini aku bisa pakai virtual background juga. Oke, terus yang kedua, dia itu punya sudut pada tembakan awalnya. Punya sudut. Itu ya teman-teman. Nah, kita masuk nih ke proyeksi vektor pada sumbu Y dan sumbu X. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, si gerak parabola itu kayak gini ya bentuknya. Wih. Nah, pada kecepatan awalnya di sini tuh dia tuh miring ya, teman-teman. Nggak seperti gerak lurus kan, kalau gerak lurus cuman kayak gini doang, atau enggak vertikal gitu. Nah, kalau misalnya miring kayak gini, gimana nih kita ngitungnya? Ya nggak sih? Kayak, gimana ya ngitungnya? Tenang aja, gampang. Kita bisa proyeksikan dia jadi lurus atau jadi vertikal atau jadi horizontalnya. Jadi nanti kita proyeksikan untuk sumbu X-nya di sini. Gimana sih? Nah, dan proyeksikan untuk sumbu Y-nya di sini gitu. Nah, gini proyeksinya. Jadi sebenarnya untuk apa sih? Untuk memudahkan kita, kalau misalnya perhitungannya miring kayak gini kan kayak, bingung banget nih, gimana ya cara ngitungnya? Tapi kalau misalnya udah diproyeksikan kayak gini, ada di sumbu X dan sumbu Y, kita jadi lebih mudah gitu ngitungnya. Oke, seperti itu ya proyeksi teman-teman. Nah, selanjutnya gimana sih Kak cara ngitungnya? Tuh, cara ngitungnya gampang. Ini vektor kalau nggak salah waktu itu udah ada di kelas 10 atau kelas 11 ya, aku lupa. Nah, cara ngitungnya gini teman-teman. Misalnya kita punya katakanlah vektor kecepatan gitu ya, V0 atau V aja deh, mana nih? V aja. Nah, V itu kita mau proyeksikan menjadi vektor proyeksi Y dan vektor proyeksi X. Nah, gimana tuh caranya? Kalian masih ingat nggak sih kalau misalnya sifat vektor, wah kelihatan ada curious di bawah tuh. Nah, kalau vektor itu bisa dipindah tanpa mengubah arah dan nilainya. Nah, kalau begitu boleh dong aku pindahin si Y-nya itu ke sini. Boleh ya? Oke, ini jadi VY-nya. Nah, kalau dari sini, ini ada sudutnya di sini. Nah, kalau kayak gini, kalau dilihat-lihat ini kayak trigonometri nggak sih? Kayak fungsi trigonometri gitu. Misalnya kita di sini ketahui nilainya berapa ya? 20 deh, misalnya. Nah, sudutnya ini misalnya 53 deh. Gitu. Nah, kita bisa cari ini dengan menggunakan sin, benar.
sin kan sama dengan, sin theta kan sama dengan demi ya. Demi. Depan per miring. Ini kan depannya. Nah, ini miringnya. Kita udah tahu nih nilai miringnya, dan kita juga udah tahu nih nilai sinnya. Kalau misalnya kita tulisin lagi jadi kayak gini kan. Sin 53 tuh 0,8 ya, teman-teman. 0,8. Sama dengan depannya yang kita cari per miringnya. Miringnya 20. Berarti kita bisa dapetin nih. Kita kaliin aja ya kan ke sini. Jadi berapa tuh? 16 ya. 16. Jadi kita dapet nih sisi depannya itu atau sisi depan itu sama dengan 16. Di mana sisi depannya itu kan adalah proyeksi vektor V terhadap Y-nya. Jadi kita dapetin nih nilainya yaitu 16. Gimana Kak dengan cos-nya? Cos-nya maksudnya apa namanya nih? Proyeksi di X-nya. Nah, kalau proyeksi di X, kita bisa pakai fungsi cos, teman-teman. Cos itu kan kita bisa tuliskan sebagai samping per miring. Sampingnya di mana vektor proyeksi X-nya, dan miringnya itu sebagai vektor vektor yang utuhnya gitulah. Kita juga udah tahu nih cos dari theta, cos dari 53 itu 0,6 ya, 0,6. Nah, kita bisa sama aja kayak tadi cari dengan ininya 20. 20. Kita bisa dapetin 12 untuk sisi sampingnya. Di mana sisi samping ini tadi adalah V0x gitu. Jadi kayak ini tuh apa ya? Misalnya kita punya satu vektor. Nah, kita itu mau menguraikannya atau melihatnya dari sudut pandang sumbu X dan sumbu Y gitu. Nanti fungsinya ini selanjutnya bakal aku jelasin di selanjutnya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kira-kira misalnya masih bingung gitu, kok dapat itu dari mana Kak? Gitu. Ada? Boleh banget loh kalau mau bertanya atau masih bingung. Oke, clear ya? Oke. Duh, tadi udah ada itu ya, ngintip-ngintip Curious George-nya. Oke, selanjutnya ada Curious George nih. Katanya dia mau nanya. Bentar, aku lihat daftar pertanyaannya dulu. Oke, dia mau nanya. Teman-teman udah siap? Udah siap belum nih? Boleh kasih jempol dong kalau udah siap. Udah siap jawab pertanyaannya belum? Halo, halo. Oke, udah siap ya? Katanya Curious George mau nanya, berapa sih sin dari 60 derajat? Ayo, siapa? Boleh tunjuk tangan? Kakak 3/2, Kak. Iya, itu siapa tuh tadi tuh? Siapa tadi? Banyak ya yang tadi mau jawab. Tapi kurang cepat, nggak apa-apa. Nanti aku catat dulu. Siapa tadi yang jawab akar 3/2? Aku Kak, username-nya Uti. Uti. Oke, Uti. Terima kasih ya udah jawab. Kamu berhak mendapat subscription Netflix 1 hari. Nanti reach out aku ya. Oke, yang lainnya jangan mau kalah nih. Lumayan tahu Netflix 1 hari mah. Buat yang udah penat belajar gitu. Nanti bakalan ada berapa ya? Jangan dikasih dulu deh nanti. Pokoknya ada lagi setelah ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Mainannya udah. Nah, selanjutnya ada recall GLB dan GLBB. Duh, susah. Oke, recall GLB dan GLBB ini apa sih? Nah, tadi kan kita udah tahu nih caranya untuk menguraikan vektor yang tadinya miring kayak gini, jadi horizontal atau vertikalnya, ya kan? Nah, ternyata pada gerak parabola ini dia tuh punya
sifat-sifat gitu. Sifat-sifat apa? Nah, jadi di gerak parabola itu diketahui kalau misalnya di V di sumbu X-nya itu dia tipe geraknya adalah GLB. Nah, kalau di sumbu Y-nya dia tipe geraknya itu GLBB. GLBB. Kenapa bisa kayak gini, Kak? Kalau di sumbu Y itu kan dia sama aja kayak gerak vertikal ke atas nggak sih, teman-teman? Ingat nggak kemarin sama Kak Tessa? Dia kan ke atas tuh. Jadi kayak otomatis geraknya itu gerak vertikal ke atas ya. Gerak vertikal ke atas itu GLBB ya kan, karena dia memiliki percepatan yakni percepatan gravitasi. Jadi di titik-titik ini di sumbu Y-nya itu dia selalu berubah, teman-teman. Kelihatan juga kan kayak tadinya di titik ini dia di sini misalnya ini 1 deh. Di titik ini dia 2, di titik ini dia 3 gitu. Ya kan? Tapi perubahannya ini mengikuti perubahan gerak GLBB. Jadi dia tuh berubahnya ada percepatan gitu. Jadi berubahnya tuh bukan hanya kayak GLB kan, itu kan berubahnya kayak malah nggak berubah ya kalau GLBB. Dia tetap gitu nilainya, segitu-segitu terus di setiap titik. Nah, tapi kalau misalnya yang di Y ini atau yang di sumbu Y ini, dia tuh berubahnya berubah beraturan gitu. Jadi punya nilai percepatannya. Ini percepatan gravitasi. Nah, gimana kalau di Vx-nya? Di Vx-nya itu dia tetap. Kenapa bisa tetap? Karena di sepanjang lintasan ini dia tuh kayak nggak digangguin apa-apa gitu loh. Kayak ya udah jalan aja gitu. Kayak apa ya? Mulus-mulus aja deh gitu. Nggak ada yang gangguin. Terus nggak ada yang dorong atau nggak ada yang narik gitu kan. Jadi kayak udah dia lurus gitu. Nah, ininya GLB. Oke. Sini udah clear ya, teman-teman. Nah, kita sekarang recall ya. Aku pakainya di sini GVA ya, teman-teman, gerak vertikal. GV, gerak vertikal. Karena kan ini lebih relate sama gerak vertikal ya, GLBB, tapi dispesifikasi ke gerak vertikal. Yang percepatannya G itu loh. Nah, ada yang bisa bantu aku nggak buat nge-recall? Gerak vertikal tuh rumusnya apa aja? Ada yang mau bantu? Bareng-bareng aja gitu. Misalnya, aku kasih satu dulu deh ya. VT sama dengan V0 ya. V0 min G kali T. G kali T. Ya, betul. Terima kasih. Tadi siapa tuh namanya nggak muncul? Oke, selanjutnya. Ada rumus apa lagi nih di gerak vertikal? Ketinggian. Ya, ketinggian. Betul. H. Apa tuh? Gimana tuh rumusnya? V0 kali T. V0 kali T V0 kali T. 1/2 setengah. Iya, setengah. GT kuadrat. GT kuadrat. Ih, pinter-pinter banget. Pasti ini pas pelajaran Kak Tessa, ini banget ya. Perhatiin banget nih. Keren, keren, keren. Nah, ada satu lagi. Di gerak vertikal tuh apa yo? VT kuadrat. VT kuadrat. VT kuadrat. V0 kuadrat. V0 kuadrat min 2GH. 2GH. Iya, bener. Keren. Tepuk tangan. Oke, nah di sini kan masih V0-nya itu V0 biasa ya. Nah, kita di sini sepakat, teman-teman. Di sini tuh V0-nya, maaf. Duh, kepencet. Nah, V0-nya ini V0Y. Kenapa? Karena di sini yang ditinjau itu bukan fungsi V bukan vektor V secara utuh, tetapi secara proyeksinya gitu. Proyeksinya di Y. Jadi kita semua tulisnya di sini V0Y ya, jangan keliru. Nah, terus gimana nih dengan plus minus ini di sini? Kita tahu kan kalau misalnya gerak vertikal ke atas itu tandanya minus karena percepatan gravitasinya itu menarik ke bawah ya.
Nah, tapi kalau misalnya dia dari atas ke bawah itu kan plus, karena gravitasinya kayak percepatan gravitasinya itu searah dengan arah geraknya, jadi ditambah. Nah, kalau misalnya dalam kasus ini gimana nih? Nah, kalau di dalam kasus di kasus parabola ini dia dua-duanya, teman-teman. Jadi kita bagi aja deh ya, ini jadi kuadran. Yang ini kuadran 1, yang ini kuadran 2. Nah, di sini titik tertinggi. Titik tertinggi. Oke. Nah, kalau di kuadran 1 ini kan dia geraknya cenderung naik ya, teman-teman. Jadi dia naik dulu gitu. Di sumbu Y-nya juga dia kayak gini kan. Kalau di geraknya dia emang kayak gini. Jadi dia naik. Kalau naik itu minus karena percepatannya tidak searah dengan arah geraknya. Jadi kayak dikurangi gitu kan percepatan gravitasinya. Nah, gimana kalau misalnya di kuadran 2? Karena dia itu turun kan. Karena turun, percepatannya itu searah dengan arah geraknya, otomatis dia ditambah. Jadi kita tulis di sini plus minus ya. Oke, ingat-ingat teman-teman, jangan sampai keliru di mana kita pakai plus, di mana kita pakai minus. Soalnya itu krusial juga sih, kayak misalnya kalian keliru plus minusnya aja nih, nanti nilainya jadi beda jauh banget gitu. Oke, di sumbu Y itu clear ya? Sumbu Y ini. Sumbu Y. Oke. Nah, kita beralih nih ke sumbu X. Jadi kita udah sepakat kalau di sumbu X itu GLB. Oke. Ada yang bisa bantu aku? GLB rumusnya apa? Cuma satu. Yang paling gampang sedunia. Ya, ada yang bisa bantu? Sama dengan V kali T. Iya, S sama dengan V kali T. Makasih Rara. Oke, ini kayak rumusnya udah kita tahu dari SD ya nggak sih? Yang pakai segitiga ajaib itu loh. Nah, kalian harus udah hafal di luar kepala gitu. Nah, di GLB ini rumusnya cuma ini doang. Jadi karena dia GLB, dia kan nggak berubah ya teman-teman. Jadi segitu-segitu terus. Nah, jadi kita bisa bilang di titik manapun di sepanjang sumbu X, dia itu sama dengan Vx-nya itu sama dengan V0x. Jadi dia tidak berubah. Berbeda dengan yang sumbu Y, dia berubah. Bersamaan dengan waktu dia berubah gitu. Oke deh. Kita bisa lanjutin ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang masih bingung gitu? Kenapa YGLBB? Kenapa XGLB? Adakah? Kalau nggak ada, kita berlanjut ke gabungan dua vektor. Oh iya, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih. Tadi kan kita udah tahu apa ya? Udah tahu uraiannya, terus udah tahu apa ya? Udah tahu cara ngitungnya gitu. Nah, sebenarnya ini tuh buat apa gitu. Nah, ini tuh buat kalau misalnya kita mau tahu dia di titik-titik tertentu. Misalnya, dia mau tahu di titik dulu deh. Sebentar, kasih spotlight dulu. Kelihatan nggak? Oke, gini aja. Nah, kita mau tahu misalnya di titik ini, warna diganti deh ya, nggak kelihatan. Misalnya di kuning-kuning, jangan hijau. Nah, di titik ini kita mau tahu nih, misalnya kecepatannya berapa gitu. Kecepatan itu kita bisa cari dengan yang ini atau dengan yang ini ya. Kalau misalnya diketahui waktunya, kita cari dengan yang ini. Kalau misalnya diketahui ketinggiannya, kita bisa cari yang ini. Nah, dari uraian tadi gitu kan, kayak kita bisa nyari satu persatu dulu nih. Misalnya di sumbu Y-nya kita udah tahu kecepatan di titik di waktu, misalnya di waktu 2 detik gitu. Nah, kita bisa tahu di situ berapa. Misalnya contoh deh, aku kasih soal ya, biar lebih kebayang gitu. Nih, saya gini. Ini aku hapus dulu ya, teman-teman.
misalnya ada satu gerak parabola, ceritanya di sini tuh misalnya bola aja deh, ditendang dengan sudut kayak tadi aja deh ya, 53 gitu. 53 dengan V0-nya sama dengan 20. Tadi kan kita pas hitung di awal kita udah tahu ya, V0Y-nya itu sama dengan tadi 16. V0X-nya kita udah tahu itu 12. Nah, dari sini kita kan udah punya nih kecepatan awal di sumbu Y sekian, kecepatan awal di sumbu X sekian. Nah, misalnya kita mau cari kecepatan benda ketika dia di detik ke misalnya 5 deh, atau enggak 2 deh. Nah, kita bisa gunakan rumus yang mana kalau misalnya ada waktu? Rumus yang 1 atau yang 2? Rumus yang 1 atau yang 3? 1, Kak. 1, Iya, Kak. 1. 1, Kak. Iya, betul. 1. Jadi kita tulis lagi ya rumusnya gini. V2Y sama dengan, oh ya ini untuk Y dulu ya. V2Y sama dengan V0Y plus atau minus ya? Minus, karena dia kan masih di kuadran 1. GT. Nah, kita langsung masukin aja nih ya. 16 min 10. Kita ketahui di sini G-nya 10 aja ya, biar gampang. 10 dikali 2. Nah, jadi kecepatannya itu, lebih ya. Berarti, bentar teman-teman. Maafin aku. Berarti ini kayaknya ditambah deh. Soalnya dia udah ada di kuadran 2. Karena kan udah melewati 0 ya. Kan nggak mungkin minus. Nanti kita bahas gimana cara nentuin kuadrannya di contoh soal yang terakhir ya. Nah, di sini plus. Nah, karena ditambahin ini jadinya 20, ini 36. Oke, meter per second. Nah, kita ketahui nih, dari perhitungan kita tadi dan dari yang kita ketahui tadi, dari V0, dari V0Y, V0X, gitu kan, dan G, kita bisa dapat V2Y, VY di detik kedua itu 36. Nah, gimana dengan X-nya? X-nya, karena V2X itu sama dengan V0X gitu ya. Karena kan di setiap titik sama nih, di setiap detik sama, kayak dia nggak berubah. Kapanpun itu dia tetap nilainya seperti awal gitu. Nah, jadi udah kita tinggal masukin aja deh V0X 12 meter per second. Nah, ini belum selesai teman-teman. Ini masih dalam sumbu masing-masing gitu, sumbu Y dan sumbu X. Gimana kita untuk mendapatkan kecepatan yang sebenar-benarnya di detik kedua gitu. Misalnya di detik kedua itu di sini ya. Detik kedua gitu di sini misalnya. Nah, gimana itu caranya? Kita pakai gabungan 2 vektor. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Untuk rumus-rumus ini tuh nanti kita gunakan kayak untuk mencari apa yang ditanyakan sama soal gitu. Oke, sampai sini clear dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung cut aja gitu. Misalnya, Kak, tadi di sini kurang jelas. Gitu. Boleh. Nah, gabungan 2 vektor ini apa? Gabungan 2 vektor ini tadi kita kan udah tahu nih. Apa ya? Misalnya di sini ada bola. Dia bergerak kayak gini. Nah, kita udah tahu nih di sini. Percepatan untuk Y-nya itu, VY-nya sama dengan tadi itu berapa? 36 ya kalau nggak salah. 36. VX-nya sama dengan 12. Nah, untuk mencari nilai ini, nilai yang sebenar-benarnya dari percepatan itu gitu, bukan cuma proyeksi, kita gunakan rumus gabungan 2 vektor untuk mendapatkan itu gitu. Nah, gimana sih rumus gabungan 2 vektor itu? Rumusnya kayak gini, teman-teman. Misalnya di sini aku tulisin kayak gitu, langsung kayak itu aja ya. V asli atau V utuh gitu.
sama akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat plus 2Vx Vy cos theta. Nah, ini rumusnya. Ini kalau mau diurain panjang sih. Jadi aku kasih rumus aja ya. Rumus jadinya gitu. Kan di vektor juga udah pernah dibahas ya. Nah, cos theta ini mana, Kak? Cos theta ini sudut di antara atau sudut yang diapit oleh kedua vektor yang mau kita jumlahkan gitu. Nah, ini kan sudutnya 90 ya. 90 derajat. Di mana cos 90 itu 0. Jadi kita bisa coret aja gitu ininya karena ini kan 0 tuh. Kan kayak 2 berapapun dikali 0 itu kan hasilnya 0. Nah, jadi kita bisa dapetin bahwa untuk mencari vektor yang utuh dari vektor proyeksinya itu kita bisa pakai rumus Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Gini teman-teman. Nah, ini itu untuk apa? Ini itu dipakai ketika tadi kan kita udah selesai nih untuk kayak menghitung di sumbu X-nya sekian, di sumbu Y-nya sekian gitu untuk misalnya detik keberapa, untuk kecepatan berapa, nilainya berapa gitu. Nah, untuk mencari Vy-nya yang sebenarnya gitu, kecepatan bendanya sebenarnya gitu, tuh kita pakainya rumus ini. Jadi jangan lupa. Jadi misalnya ditanyain kayak kecepatan benda pada detik kedua gitu. Nah, kita jangan nulisnya dengan V0Y atau dengan V0X, salah, karena dia itu masih berupa proyeksi gitu. Masih berupa masih berupa uraiannya deh dari vektor yang sebenar-benarnya miring itu ceritanya. Oke. Di sini ada yang mau ditanyain? Wah, udah cepat aja nih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang bingung gitu? Atau udah jelas? Boleh dong kasih jempol kalau udah jelas. Biar aku tahu gitu. Apa udah jelas atau belum? Oke, terima kasih. Ada yang bertanya? Kak, sudutnya nggak pakai 53. Oke, balik lagi ya. Ini Uti nanya, sudutnya nggak pakai 53. Nah, sudut 53 itu dia, aku gambarin lagi ya, lebih gede kayak gini. Sudut 53 itu dia ada di sini. 53. Sedangkan sudut cos ini itu antara, oke, aku gambarin pakai warna yang berbeda ya. Antara, Vx, Nah, cos theta di sini itu adalah sudut yang dibuat sama dua vektor ini. Nah, jadi kan di sini 90 ya. Oke, memang benar yang di sini 53, tapi yang di sininya kan rumus ini tuh universal ya teman-teman, jadi bisa digunain untuk di mana-mana gitu. Maksudnya nggak cuman pada hal ini aja, tapi ini tuh vektor dalam hal yang umum dan universal. Jadi nanti misalnya kita mau menggabungkan contoh ya, contoh lagi. Yo kelihatan. Kita mau menggabungkan vektor yang bentuknya kayak gini. Oke, misalnya ini vektornya jangan deh. T gitu ya. Nah, ini vektor K gitu misalnya. Kepencet. Vektor K gitu misalnya ya. Nah, ini sudut yang dibentuk dua vektor itu tuh 30 gitu. Nah, ini baru kita pakai 30. Kan cos 30 itu ada nilainya ya. Berarti kita gunainnya pakai yang ini, yang penuh gitu, yang utuh. Ini kenapa nggak ada yang ininya? Nggak ada, udah coret-coretan banget nih. 2Vx Vy cos theta-nya karena cos theta-nya itu 90. Cos 90 itu kan cos theta-nya 90. Cos theta-nya 0 karena theta-nya itu 90 kan.
Jadi dia tidak dituliskan. Tapi di kasus-kasus lain yang dimana sudutnya itu, cos sudutnya itu tidak menghasilkan 0, itu kita tuliskan. Oke. Berarti 53 hanya untuk mencari V0Y aja ya, Kak? Ya, betul. Dan V0X ya. Jadi 53 di sini itu dia digunakan untuk menguraikan vektor ininya nih. Vektor kecepatannya. Kan tadinya kayak gini. Gimana sih? V gitu. Nah, 53 itu digunakan untuk menguraikan. Jadi penguraian tadi itu loh yang trigonometrinya. Jadi cuman digunakan untuk proyeksinya. Sedangkan yang digunakan di cos theta di sini itu sudut yang diapit oleh kedua vektor yang mau kita jumlahkan. Oke? Karena kan kita kayak di sini bicara kecepatan kan dari awal tadi tuh. V kecepatan itu kan kita tahu vektor ya, jadi kita nggak bisa menambahkan dengan cara biasa gitu. Oke. Aman teman-teman? Aman, Kak. Oke. Aman, Kak. Makasih feedbacknya. Nah, kita beralih ke rumus cepat. Rumus cepat deh. Oke. Tadi kan kita udah recall ya GLBB dan GLB dan penerapannya pada gerak parabola. Nah, di gerak parabola ini juga punya rumus-rumus yang udah paten gitu, udah di apa ya? Bisa dipakai kayak gitu untuk satu, misalnya kita ya udah langsung ke contohnya aja deh. Jadi di gerak parabola ini kan tadi kita udah lihat yang V0Y sama dengan VTY sama dengan V0Y plus minus GT kayak gitu-gitu. Nah, dari rumus itu kita bisa kembangkan dia menjadi rumus cepat yang nantinya bisa kalian gunakan dengan instan gitu. Jadi kayak misalnya rumus cepat yang pertama. Misalnya rumus cepat yang pertama itu kita mencari Y max. Nah ya, Y max ini punya rumus cepat teman-teman. Gimana tuh rumus cepatnya? Oke, kita bayangin dulu deh ya, biar nanti perhitungannya gampang. Misalnya kita bayangkan sebuah benda itu bergerak dari titik awal, misalnya tanah gitu ya, dia bergerak ke atas. Nah, saat udah mencapai ketinggian maksimal gitu, dia tuh berhenti dulu nggak sih? Kayak masa iya langsung set, walaupun sepersekian detik, tapi dia tuh berhenti teman-teman. Jadi kayak set, nah sampai atas ini nih, bola ya mau turun itu berhenti dulu kan? Nah jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa di titik pada ketinggian maksimum atau Y max, kecepatannya itu 0. Kecepatannya 0. Jadi kecepatan benda secara keseluruhan itu 0 gitu. Oke, aman? Jadi kan bendanya tuh udah mau turun gitu ya. Otomatis pas di atas tuh dia diem dulu. Karena kayak udah habis deh gitu. Kecepatannya tuh udah diambilin sama percepatan gravitasi. Kan selalu beriringan dengan waktu dia kan kayak dikurangi percepatan, akhirnya habis tuh. Nah, pas di atas dia pas mau balik ke bawah, pas mau bertambah dengan percepatan GT-nya, dia tuh 0 dulu. Otomatis kita bisa tuliskan dia seperti ini. Ada yang nggak jadi deh. Nah, kita bisa tuliskan lagi rumus itu ya, rumus GLB tadi, GVA tadi. Jadi V0YT plus ini pakai plus, bisa sih pakai plus minus juga bisa. V0YT. Oke. Plus ya teman-teman. Karena kan kayak udah mau turun lah gitu istilahnya. Enggak. Min. Kenapa min? Karena kan masih
sebelum gitu loh. Jadi masih ada di kuadran 1 dia. Oke. GT kuadrat. Nah. Kayaknya aku salah deh. Kayaknya aku salah lihat rumus deh. Oh iya, salah. Maaf ya teman-teman. I'm sorry. Maaf ya kalau aku rada lupa-lupa. Oke. Nah, kita untuk yang Y-max ini kita gunain rumus yang VT kuadrat sama dengan V0Y, VTY ya. V0Y kuadrat min 2AH. Nah, kita gunain yang ini. Kenapa? Karena kita biasanya kalau pertanyaan Y-max tuh waktunya nggak ada gitu. Bisa juga sih pakai yang tadi itu. Nah, di sini kita tahu ya, di VTY ini kan kayak kecepatan di maksimumnya nih. Kecepatan maksimum. Kecepatan. Maaf, Kak. Iya? Itu 2AH apa 2GH ya? GH, iya. Percepatannya G ya. Oke, makasih. Tadi siapa? GH, boleh. Nah, Fadila. Iya, makasih Fadila. Iya, Kak. Kalau aku salah diingetin nggak apa-apa ya teman-teman. Kita bareng-bareng belajar gitu. Nah, ini kan kecepatan di titik maksimumnya ya. Titik maksimumnya. Di mana tadi kita udah sepakat nih kalau misalnya di titik tertinggi benda itu kecepatannya itu 0. Otomatis di sini kita bisa tuliskan lagi persamaannya jadi kayak gini. V0Y kuadrat min 2GH. Nah, kita bisa pindah ruasin ya 2GH-nya jadi 2GH sama dengan V0Y kuadrat. Oke, yang kita mau ketahui kan hanya ini ya. Jadi kita pindahkan semua variabel kecuali H. V0Y kuadrat per 2G. Nah, ini dia teman-teman. Rumus cepatnya. Kadang di beberapa buku itu ditulis juga kayak gini. H sama dengan V kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Sebenarnya sama aja kan kayak V kuadrat sin kuadrat theta itu kan sama aja vektor proyeksinya ya. Jadi nanti kalian gunain aja di mana rumus yang kira-kira kalian gampang pakainya gitu. Oke. Ini ya, kita dapat satu rumus untuk Y maksimum. Terus di sini deh, Y maksimum. Oke. Selanjutnya, masih ada dong rumus cepat. Wah, ada Curious George nih. Teman, ada yang bertanya, A sama G di GLB bukannya sama aja ya, Kak? Oh iya, benar. G itu kan kayak sama aja kayak percepatannya gitu. Benar-benar. Terima kasih, Adam. Terus Putih. Kak, nentuin tanda plus minusnya gimana? Oh iya, tanda plus minus. Plus minus ini ya? Oke. Itu tadi kan kita udah sepakat tuh. Kalau di kuadran 1, ini kan titik tengahnya Y-max ya. Kuadran 1 itu negatif. Kalau di kuadran 2 itu positif. Nah, itu kan masih kayak teoretikal aja ya. Nanti pas di penggunaannya tuh biasanya kita dikasih tahu gitu loh. Titik tertingginya tuh di detik keberapa. Misalnya kayak ada soal nih, peluru ditembakkan dari tanah dengan sudut sekian lah. Nah, dia itu berada di titik tertinggi 4 detik, di detik keempat gitu. Di detik keempat. Nah,
nanti kita bisa tahu kan, sebelum detik keempat itu dia ada di kuadran 1, dan setelah detik keempat dia ada di kuadran 2. Otomatis sebelum detik keempat dia itu minus, dan setelah detik keempat dia itu plus. Tapi kalau di sini, dalam konteks Y-max ini, dia kan kayak masih baru dari kuadran 1 gitu loh. Jadi masih apa ya? Masih baru naik kan nih, masih baru naik dan mencapai ke titik tertinggi gitu. Jadi dia belum ditambah sama jadi apa ya? Jadi pergerakannya itu belum searah dengan percepatan gravitasi, otomatis dia masih dikurangin. Gitu, teman-teman. Masih bingung soal plus minusnya? Atau udah clear? Nanti aku kasih contoh deh gimana ya, nanti kan di akhir pertemuan kita. Oke, clear. Makasih Putri pertanyaannya. Nah, jangan khawatir, nanti kalau misalnya kalian masih bingung bakal ada contoh soal. Jadi kayak kalau ini kan masih apa ya, penjelasan materinya secara konsep gitu. Nah, nanti pas digunain di soalnya itu kayak gimana nanti bakal ada di akhir. Jadi stay tune sampai akhir, teman-teman. Oke. Selanjutnya Curious George. Curious George mau nanya lagi. Udah siap jawab pertanyaan? Jing. Aku ingetin lagi ya, hadiahnya Netflix. Jadi ada yang suka nonton Netflix ya sih? Hometown Cha-Cha-Cha, Money Heist. Oke. Pertanyaan Curious George yang kedua adalah jing. Ini nggak usah raise hand ya, aku kadang nggak kelihatan kalau raise hand. Langsung on mic, langsung jawab aja gitu. Misalnya, Kak, saya mau jawab, nama saya blablabla gitu. Oke. Pertanyaannya adalah, siapakah pelantun lagu Monokrom? Tulus. Siapa? Tulus. Oke. Jadi pertanyaan kayak gini aja rebutan ya. Keren. Tadi siapa yang jawab pertanyaan? Pertama ya? Aduh, jadi susah deh. Tadi cowok deh pertama. Siapa ya tadi? Ayo jujur. Aku tadi tuh nggak kelihatan guys karena kalian rebutan. Tadi siapa yang pertama jawab ya? Ya nggak tahu ya, kan barangkali telat. Nanti aku lihat di rekaman aja deh ya. Nanti yang jawab sih? Apa Kak? Aku Adam. Oh Adam ya? Adam ya Kak? Kayaknya ya sih Kak. Tapi ini Kak, Netflixnya kasih ke yang lain aja. Saya udah subscribe. Oh udah. Oke deh. Adam udah punya katanya guys. Jadi tadi yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Tapi lupa namanya. Iya ya. Atau kita kasih pertanyaan satu lagi deh. Kasih pertanyaan satu lagi aja ya. Cepet-cepetan. Pertanyaan kedua. Karena Adam udah punya Netflix katanya. Pertanyaan kedua. Siapakah pelantun lagu Mawar Jingga? Siapa? Siapa guys? Jangan tahu. Ya masa Pak Tarno sih? Juicy Luisi kan sih? Lah, Adam lagi. Dam, kamu diem aja, Dam. Oh iya, maaf Kak. Langsung dikasih aja Kak ke yang lain. Tadi yang jawab kedua siapa sih? Setelah Adam, aku nggak lihat nih guys. Tadi yang jawab kedua setelah Adam siapa ya? Atau enggak kamu kalau tahu jawabannya Dam, PC aja ke orang siapa kek, atau enggak ketik di chat. Fadila ya? Siap. Fadila ya? Tadi yang jawab Tulus. Iya kayaknya Kak. Oke, kamu dapat. Kamu udah punya Netflix belum? Belum. Oke. Berarti Fadila dapat ya. 1 hari. 1 hari lumayan. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Fadila, Uti. Oke. Nanti reach out aku ya. Dari mana? Nanti deh gampang. Oke, kita mainannya udah. Seru-seruannya udah. Kita berlanjut lagi. Teman-teman belum pada pusing kan? Maksudnya masih fresh gitu. Walaupun sore tapi masih bisa menangkap pelajaran, masih mau belajar, keren sih. Jempol untuk kita semua.
Oke, rumus cepat yang kedua itu ada, aku lihat dulu, aku lupa. Ada Tmax. Tmax apaan tuh? Tmax itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk mencapai ketinggian maksimum gitu. Nah, dari rumus-rumus yang sebelumnya itu kan kita udah tahu ya bahwa T itu bisa kita cari dengan persamaan GLB atau G vertikal yang pertama yang pertama ya. Nah, kita bisa tulisin lagi nih rumusnya, persamaannya. Yang pertama itu kan VT ya. VT sama dengan V0 Oh iya, teman-teman, aku lupa bilang. Untuk semua rumus yang kita hitung itu adalah rumus V0Y-nya ya, teman-teman. Kayak di rumus cepat ini nih, yang kita operasikan itu kebanyakan di sumbu vertikalnya atau di sumbu Y-nya. Jadi misalnya gini juga nih. Karena yang berubah yang menyebabkan perubahan dari bola itu kan yang di sumbu Y-nya gitu. Kan kalau yang di sumbu X ya udah dia tetap aja gitu kayak V0-nya. Nah, jadi yang kita hitung tuh yang V0Y-nya. Jadi di sini VTY, V0Y minus GT. Sama kayak tadi, kenapa minus? Karena dia masih belum berpindah kuadran istilahnya, masih di tengah-tengah, jadi dia belum mendapatkan percepatan gravitasi yang positif tuh. Nah, kita bisa operasikan juga nih, kan di sininya kita sepakat ya tadi ini 0. Oke. Nah, kita bisa pindahkan GT-nya sebelah sini. V0-nya tetap di sini. Karena yang kita mau cari itu T-nya, jadi kita tinggalin aja T-nya di sebelah situ. Kita terus lagi V0Y per G. Nah, gini teman-teman. Gampang ya, simple ya rumus cepat yang Tmax. Kenapa aku nggak langsung ngasih rumusnya ke kalian? Karena dari pengalaman waktu aku UTBK kemarin itu, soal-soalnya tuh banyaknya penguraian gitu loh, kayak pemahaman konsep. Jadi dia nggak ada angkanya nih di pertanyaan itu, tapi penulisannya tetap misalnya V ya V gitu. Tapi gimana caranya kita tuh bisa mendapatkan persamaan yang diminta sama soal gitu. Jadi aku nggak mau kalian cuma tahu rumusnya kayak gini tanpa tahu asal usulnya dari mana gitu. Nah, ini asal usulnya Tmax itu dari sini. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke. Boleh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, clear ya. Cukup simple memang yang Tmax ini. Oh iya, selain Tmax itu ada satu rumus lagi. T apa ya? T landing deh kita bilangnya. Tapi ini mah sama aja sih, kayak cuman dikali 2 aja. Nah, di T landing ini kan istilahnya kayak waktu yang dibutuhkan untuk dia mencapai tanah ya. Dimana kita tahu waktu dia untuk naik itu kan sekian. Dia untuk mencapai tanah berarti 2 kalinya Tmax. Kayak gini deh misalnya. Oke. Nah, di sini itu max misalnya di sini. Sini Tmax ya. Tmax. Di sini T landing. T landing itu berarti cuma 2 kalinya Tmax aja. Karena dia tuh mengalami 2 kali lintasan yang sama cuman beda arah gitu loh. Jadi sini kita bisa tulis lagi, diketahui lagi, tahu rumus satu lagi, T landing itu sama dengan 2 kali Tmax. Atau bisa ditulis juga 2
V0Y per G. Oke, kita tahu lagi ya rumus cepat lagi ya. Apa banyak-banyak rumus cepat biar ngerjainnya cepat. Oke, tidak ada yang ditanyakan ya. Clear. Oke. Rumus cepat yang ketiga itu dari tadi kan kita udah bicara apa ya, kebanyakan di sumbu Y gitu. Nah, rumus cepat yang ketiga ini akhirnya kita ke sumbu X. Nah, yang bakal kita uraikan sekarang itu adalah rumus untuk mencari X max. X max itu apa? X kayak lintasan terjauh benda itu bisa ditempuh gitu, ditempuh oleh benda itu. Jadi misalnya bola dilambungkan sekian. Nah, lintasan terjauhnya kita sebut X max di sini. Oke. Nah, X max ini konsepnya udah kayak tadi ya konsepnya. Oke. Nah, kita kan tahu nih dari yang tadi rumus GLB bahwa S itu sama dengan VT. Ya kan? Nah, kita mau mencari S-nya ini di jarak maksimumnya gitu. Jarak maksimalnya. X max D. Oke. V. V-nya itu berarti V di atau kecepatan di sumbu X ya. Kalau misalnya jarak terjauh. Karena kan pas di jarak terjauh itu dia Y-nya udah 0, teman-teman. Jadi kan pas udah jatuh nih, set menyentuh tanah, sebelum menyentuh tanah itu kan dia masih punya kecepatan. Tapi setelah menyentuh tanah, kecepatan di sumbu Y-nya itu udah habis. Kayak udah nggak bisa kemana-mana lagi kan. Tapi kalau di sumbu X, dia tuh ya sebenarnya masih ada gitu. Cuman kayak udah berhenti aja karena udah menyentuh tanah. Tapi sebenarnya masih ada dan itu bisa kita gunakan untuk menghitung X max ini. Oke. Jadi di sini tuh Vx ya. Aduh. Vx. V0x ya berarti karena kan dia sama terus tuh. Nah, aduh salah. T-nya gimana nih T-nya? T-nya itu 2 kali, maksudnya T-nya itu sama dengan T landing kan? Karena dia ini kan X max, di mana jarak terjauh dia jatuh gitu. Otomatis waktu yang dibutuhkan juga sama dengan T landing gitu. Waktu untuk dia mencapai tanah juga gitu. Jadi kan kita bisa tulis aja di sini. T landing. Landing. Di mana kita tahu, ini kita tulis lagi ya, V0x karena tidak berubah, belum ada operasi apa-apa. Di mana kita tahu T landing itu tadi rumusnya adalah 2 T max atau V0Y per G. Seperti ini. Nah, V0x juga kalau misalnya kalian males gitu ya, misalnya nyari V0x-nya, kita bisa langsung, atau kita bisa tulis dia dengan V0 aja dikali cos theta. Dimana cos theta ini kan, kalau misalnya ini dikaliin jadinya ini kan. Ya nggak sih teman-teman? Oke. Nah ini juga kita bisa kali aja 2 V0Y per G. Dimana V0Y ini kan kita udah tahu ya dari di proyeksi V0 ini adalah V0 hasil perkalian V0 dengan sin theta. Oke, dari sini kayak udah kelihatan gak sih? Wah ini membentuk pola nih kayaknya. Di trigonometri ada nih. Apa ya? Ini 2V sin theta. Kan kalau kita tulis lagi jadi 2 sin theta cos theta. V kuadratnya kita pindahin ke belakang semua nih. Atau enggak kita kuadratin aja deh V0-nya. Kan V0, V0.
Kita pindahin ke belakang dan kita jadiin kuadrat. Pergi. Oke. Nah ini kita kayak udah kelihatan ya. Ini bisa kita ubah jadi apa tuh ya? Aku lupa di trigonometri sudut ganda kalau nggak salah ya. Kita bisa jadiin seperti ini. Sin 2 theta. Nah, udah deh, kita tulis lagi aja. V0 kuadrat per G. Udah deh, kita dapat X max-nya. V0, kita taruh depan aja ya. Sebenarnya penulisannya bebas sih. Segampangnya kalian mengingat gitu. Per G. Oke. Ini dia teman-teman. Persamaan untuk mencari X max. Jadi persamaan ini nih untuk apa sih Kak? Untuk kalau di UTBK itu kan kita kan kayak harus cepat ya, nggak bisa lama-lama gitu. Satu soal misalnya kita harus mengerjakan dengan cepat gitu, dengan cepat dan tepat. Nah, kalau misalnya ditanyain X max, kita bisa langsung cari dengan ini. Jadi kita nggak perlu nyari V0X-nya berapa, V0Y-nya berapa. Nah, kita bisa gunakan langsung masukkan V0-nya ke sini, sin theta-nya berapa, G-nya berapa. Nah, jadi dapat deh X max-nya. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman dari rumus cepatnya X max? Kak, tetanya sudut dari dua vektor Vx, Vy atau sudut dari V0x? Nah, theta yang di sini itu dia dari sudut elevasi ya, teman-teman. Sudut yang awal itu loh, yang ini nih. Theta. Jadi, kalau rumus yang diapit itu tadi, dia cuma digunakan untuk menggabungkan atau menjumlahkan vektornya. Sedangkan rumus-rumus, maksudnya, kalau di rumus cepat ini kayak tadi di Y-max atau di T-max juga, itu tuh tetanya pakai yang ini, sudut elevasi. Kan sudut elevasi ya, maksudnya ditembakkan dari sudut ini. Aman? Terima kasih Putri pertanyaannya. Putri apa Putri? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Masih bingung gitu di mana kenapa ini dapat kayak gini, kenapa ini dapat kayak gini? Aman ya? Oke deh, kalau aman. Curious George. Dia muncul mulu nih. Bikin bangkrut gak sih? Aku yang ngasih hadiah, dia yang nanya. Oke. Udah, pada siap belum? Jawab pertanyaan Curious George. Yang udah jawab, nggak boleh jawab lagi ya. Masa Netflix-nya 2? Oke, udah pada siap? Jempol. Kalau udah pada siap. Oke. Pertanyaannya ya. Mau yang susah apa yang gampang? Boleh request. Misalnya mau soalnya berkaitan sama gerak parabola atau misalnya soalnya apa gitu. Maunya yang gampang apa yang susah? Halo? Gampang apa susah? Gampang. Boleh. Gampang ya. Judul lagu. Waduh, kayaknya pada suka dengerin musik ya. Sambil belajar pasti sekalian dengerin musik. Gampang aja, Kak. Oke. Makasih. Apa ya? Sebenarnya aku udah nyiapin soalnya yang susah sih, tapi karena kalian mintanya gampang, jadi ya udah aku kasih yang gampang. Apa yang aku kepikiran? Bentar, cari dulu. Teman-teman nanti dulu ya, sabar.
Maunya Barat apa Indonesia? Hah? Maunya Barat apa Indonesia, teman-teman? Oke. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, siapakah Indo? Ya, udah aku pilihinnya Barat. Kamu telat jawabnya, Rosa. Siapakah pelantun lagu? Jeng. Nungguin ya. Favorite crime? Siapa? Aku Pak. Iya, boleh. Ananda. Olivia Rodrigo. Iya. Yes. Ini kamu penggemar Olivia juga ya? Jangan-jangan kayak ini nih, kayak IT support kita. Ada Karasu nggak sih di sini? itu penyanyi wajibnya bersinar, teman-teman. Jadi aku kayaknya merasa mempunyai obligasi untuk mempertanyakan itu. Tadi siapa tuh? Ananda ya? Ananda. Oke, Ananda. Selamat, kamu mendapatkan subscription Netflix 1 hari. Satu hari Makasih, aja. Kak. Sama-sama. Oke, kita berlanjut. Gampang, kenapa nggak jawab, Kak? Gak boleh ya. Ini buat teman-teman bersinar. Teman-teman. Oke. Kita udah ya mainannya. Tapi tadi soalnya tuh terlalu gampang nggak sih? Kalian nggak mikir. Harusnya aku kasih yang rada mikir itu biar rebutan. Oke. Kita langsung lanjut aja karena waktunya juga sudah mau habis. Kita berlanjut ke contoh soal. Di sini diketahui sebuah peluru ditembakkan miring ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat. Jika kecepatan awal benda 100 meter per second dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat, pertanyaannya banyak nih, beranak. A, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi berapa? Tmax berarti ya ini teman-teman. B, kecepatan benda di T sama dengan 2 second itu berapa? Dan C, posisi benda di T 4 second itu berapa? D, ketinggian maksimum yang dicapai benda, berarti ini Y max ya. Nah, yang terakhir adalah jarak terjauh yang dicapai benda, berarti X max. Oke deh. Kita bisa langsung hitung nih. Kira-kira ada yang mau volunteer nggak nemenin aku ngitung? Bareng gitu, siapa? Misalnya 1 orang nemenin aku ngitung. Aku nulis, kalian ngitung. Ada yang mau? Boleh, Kak. Boleh. Siapa tuh? Fadila? Ya, Oke. Makasih Fadila. Untuk yang A ya. ya, Kak. Yang A gimana Fadila? Tmax sama dengan Tmax sama dengan V0. Pakai yang rumus itu boleh nggak sih? boleh. V0 kali sin theta per G. Kali sin theta per G. Yeay, pinter. Lanjut. 100 meter per second 100 meter per second, betul. kali sin 53. Sin 53. Aku suka banget kayaknya pakai 53 ya. Nggak apa-apa, biar gampang. Sin 53 ingat nggak berapa? Sin 53 berapa yuk? 0,8 ya. Oke, 0,8. Oke, kita bisa tulis lagi di sini. 100 dikali 0,8 ya, betul. Dibagi per 10. per 10. Jadi, kita bisa coret. 8. 8. Betul, berarti 8 second ya. Waktu yang dibutuhkan untuk dia mencapai titik tertingginya. Kebayang ya teman-teman, titik tertinggi itu gimana? X-max itu gimana? Oke, mantap. Makasih Fadila. Untuk soal Oke, kedua, yuk. Siapa yang mau bantuin aku? Volunteer. Adakah? Kita mau ditunjuk. Kayak guru SMA aja main tunjuk ya. Adakah yang mau mengajukan diri? Boleh, Patricia? Patricia mau membantu aku? Halo, belum ada suaranya nih.
Oh, enggak ya? Ada yang mau? Nggak ada? Kayaknya aku sendirian ya. Oke deh, nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya apa tuh? Kecepatan benda di T2. Oke, kita masuk ke rumus yang bukan rumus cepat ya. Kita tulis lagi aja di sini. Kecepatan benda di T sama dengan 2 second. Oke. Di sini tadi kita udah tahu V0-nya itu 100 ya teman-teman. 100 meter per second. Sudut elevasinya, tetanya itu 53 derajat. Terus G-nya diketahui di sini 10 meter per second kuadrat. Biar gampang ya ngitungnya. Oke. Yang pertama-tama kita lakuin apa? Yang pertama-tama kita lakuin itu menguraikan dulu. Ini kan karena masih V0 ya. Kalau V0 gini bingung gitu. Ngitungnya gimana. Oke, kita uraikan dulu dia jadi V0X dan V0Y. Oke, pertama V0X ya. V0X, rumusnya gimana teman-teman? Adakah yang mau menjawab? V0 kali cos theta. V0 cos Ya. theta. V0 cos theta. Terima kasih. Cos tetanya. Cos tetanya kita ketahui 53 ya. 53. Kita langsung tulis aja biar nggak banyak-banyak. Oke, V0-nya kita tulis lagi 100 dikali cos 53. Ada yang ingat? 0,6. Ya, 0,8. 0,6. Ya. Oke, 0,6. Terima kasih. Nah, berarti kita ketahui nih V0X-nya adalah sama dengan 60 meter per second. Oke, udah ya sampai sini clear. Sekarang V0Y-nya nih. V0Y. V0 dikali sin 53. Seperti tadi ini kayaknya berarti 100 dikali 0,8. Jadi V0-nya adalah 80 meter per second. Oke, kita udah dapat nih ya uraiannya. Kecepatan-kecepatan si benda ketika di sumbu Y dan di sumbu X. Sekarang kita bisa masukin dia ke rumus-rumus kita untuk mencari apa yang dia mau. Nah, yang dia mau itu kan kecepatan benda di T2 second ya. Berarti kita cari nih untuk Vx di detik kedua itu berapa? Nah, V2x. Yang mana kita tahu kalau Vx itu kan sama aja ya di setiap titik. Ya udah, berarti tulis lagi aja V2x sama dengan V0x. Di mana V0x-nya itu 60. Nah, berbeda dengan V0y. V0y kita harus hitung karena dia nilainya berubah setiap waktunya gitu. V0y. Ada yang masih ingat ini pakai rumus yang mana? Ini nggak dikasih Netflix sih kalau jawab, tapi ya nggak apa-apa jawab aja. Udah habis jatah Netflix ya. Ada yang mau jawab? Ini pakai rumus yang mana? V0 min GT bukan? Ya, betul. V0 plus apa minus ayo? Minus soalnya dia belum sampai T-max. Oke, kita lihat deh ya ke sini. Ya. Gimana? Lanjutin dong. T-max T-max-nya gimana? T-max-nya, aduh, kok gambar aku hilang? Gambar aku hilang apa, guys? Enggak ya? Oke. Nah, kita bisa tahu plus minusnya itu dilihat dari T-max-nya. Kita kan tahu nih T-max-nya itu di titik tertingginya ini dia 8 second. Berarti ini kita udah bisa membagi kuadrannya ya. 8 second. Di sini 8 second. Otomatis kalau misalnya ditanyain 2 second, itu masih ada di kuadran 1, benar. Ada di kuadran 2. Kuadran 1. Nah, ini kuadran 2. Jadi kita menghitungnya masih minus. Karena dia kan arah geraknya cenderung ke atas ya. Sedangkan percepatan gravitasi ke bawah. Oke. Kurangi T. Benar banget.
Oh iya nih V0-nya jangan lupa. Nah, kita tulis lagi V0-nya sama dengan 80 dikurangi G-nya 10. T-nya yang ditanyakan maunya T berapa? T. Oh, di sini berarti kita nulis lagi 2 ya. 2. Oke, berapa berarti? 60 ya. Oke deh. Nah, kita udah dapetin nih masing-masing proyeksinya. Kayak yang tadi di awal dijelasin, setelah kita dapat proyeksinya, kita harus menggabungin lagi gitu. Kita harus menggabungkan lagi dia untuk bisa kita sebut sebagai V atau kecepatan yang utuh yang mau diketahui dari soal gitu kan. Emang gerak parabola ini lumayan lumayan panjang gitu penyelesaian, tapi tenang aja. Gampang sebenarnya, cuman ngulang GLB dan GLB. Nah, kita tulis lagi deh ya, V0X-nya tadi 60. V0Y-nya 60. Gabungannya gimana nih V-nya? Adakah yang masih ingat, teman-teman? Apa? V-nya untuk mencari V-nya? Yang pakai VX kuadrat itu. VX Ya. Kuadrat plus VY VY kuadrat plus 2V. Itu bukan? Boleh dilanjutin boleh. VX kuadrat plus VY kuadrat. Nah, kalau misalnya mau dilanjutin boleh, tapi kan karena kita ketahui di sini sudutnya itu, sudut yang dibentuk sama VY dan VX itu 90, kayak yang tadi aku jelasin. Oh iya. Iya, Kak. Oke. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya mau mengingat dengan rumus yang itu gitu ya, biar kalau misalnya di soal yang lain atau di soal yang berbeda, kalian jadi ingatnya pakai itu, tutuh. Oke. Ini mah kayak rumus cepatnya aja gitu untuk menyatukan vektor proyeksi. Nah, oke, kita masukin deh VX-nya. V0X ini ya dulu. Bukan ya? V2X. V2X, salah deh. Nah, V2X-nya berapa nih? 60 kuadrat plus 60 kuadrat. Berapakah? Kita hitung. 3.600 ditambah 3.600 sama dengan 7.200. Berarti sama dengan 60. Benar nggak sih? Dulu. Aku tadi udah ngitung deh. Malu deh. Ya, benar kan? 2 meter per second. Betul, teman-teman? Apa aku salah? Benar ya? Jadi kan ini kan kayak... Ya, betul deh. Gini. Nah, ini kita udah dapetin nih V-nya. Dari pertanyaan yang ditanyain tadi. V di titik. Jadi, V di titik T sama dengan 2 second itu adalah 60. Akar 2 meter per second. Oke, clear yang A. Ini yang B ya? Oke, pertanyaan ketiga. Posisi benda pada 4 second. Apa kita ganti aja ya? Jadi 2. Biar kita nggak usah ngitung proyeksinya lagi. Takut waktu itu cukup, guys. 2 ya. Posisi benda di... Loh, tapi kan sama aja ya. Oke. Posisi benda di T sama dengan... Maunya 2 apa 4? 4 deh, 4. Boleh. Posisi benda di T4. Ada yang bisa bantu aku nggak? Adakah yang mau volunteer? Membantu? Oke, bareng aja ya. Nah, karena ini posisi atau posisi itu kayak jarak loh teman-teman. Jadi aku nyebutnya di sini kalau misalnya di sumbu X itu dia sebagai posisi atau jarak, kalau di sumbu Y dia itu ketinggian. Jadi jangan ketuker ya nanti kalau misalnya di soal kayak keliru gitu gimana nih.
Di posisi itu dia acuannya itu sumbu X. Oke, kalau di sumbu X rumusnya cuma satu. S, V, T. Udah. S-nya yang kita tanyain, V-nya V0X, karena kan di X ya. Karena kalau di sumbu X, di titik-titik manapun dia sama kan. Di titik 4, di titik berapa gitu, sama. Jadi ini sama aja kayak V0X atau V4X. Nah, T-nya yang ditanyain 4. Oke, kita tulis ya. V0X tadi adalah 60 kali 4. Berarti jarak yang ditempuh benda selama 4 detik adalah, 240 meter. Oke, udah deh, selesai teman-teman. Adakah yang ingin ditanyakan? Adakah? Nggak ada? Oke, kita beranjak. Gampang ya, gerak parabola gampang banget. Kalau misalnya soalnya diubah-ubah gitu, kayak kalau ini kan masih sederhana gitu ya, tapi kalau misalnya soalnya apa sih udah kompleks, jangan khawatir, kalian udah paham konsepnya, kalian bisa otak-atik aja gitu persamaannya. Sebenarnya di situ-situ aja sih nanyanya, kayak percepatan di titik sekian, waktu di titik sekian gitu. Oke, kita berlanjut. Mau nanya dong. Boleh. Kan nentuin rumusnya tadi kayak yang nomor 2 tadi. Kan kita pengen tahu plus minusnya, kita taunya dari yang T maksimal tadi. Nah, kalau misalkan T maksimalnya nggak disuruh nyari nih, kita tiba-tiba disuruh nyari kecepatan benda di T2. Ntar rumusnya gimana? Cara nentuin gitu. plus minusnya? Ya, biasanya sih ya, itu kayak udah diketahui, soalnya kan nggak mungkin nih kita tahu gitu. Itu si benda lagi naik apa turun, kan untuk menentukan plus minus itu kan kita harus tahu tuh si benda lagi naik atau lagi turun. Nah, ya cara satu-satunya untuk menentukan itu ya untuk tahu ketinggian maksimumnya. Oleh karena itu ketinggian maksimum itu kayak yang paling mudah gitu loh menghitungnya. Kan cuman kayak berarti dicari dulu. Iya, kadang di beberapa kasus dia dicari dulu atau enggak udah diketahui di soal gitu. Misalnya soal-soal yang kompleksnya biasanya dia udah diketahui. Soalnya kan itu adalah salah satu yang esensial ya gitu, kayak tanpa itu emang sih kadang di beberapa pertanyaan nggak butuh itu, kayak misalnya ditanyain ketinggian maksimum atau ditanyain apa gitulah, itu nggak perlu kan. Nah tapi kalau misalnya di titik sekian, detik sekian itu biasanya diketahuin, atau enggak kita nyari sendiri tuh, tapi kan gampang kan nyarinya. Kayak cuman masukin ke rumus ini, pasti kalau V0 udah ada, theta juga udah pasti ada kan. Jadi kayak Tmax ini nih apa ya, esensial lah untuk menghitung gerak parabola itu, soalnya kan dia tuh untuk mengetahui ini sebenarnya lagi bergerak turun atau bergerak naik gitu. Oke, menjawab Kak Dila? Oke, menjawab Kak. Makasih ya Kak. Sama-sama. Ada lagi guys yang mau bertanya? Kamu nanya dong. Boleh. Ya, dia kalau misalnya posisi itu berarti tinjauannya cuma sumbu X saja ya? Iya, enggak. Maksudnya posisi apa nih? Yang C, pertanyaan yang C kan ditanya posisi benda di waktu 4 detik. Itu dia cuma dari sumbu X-nya aja? Iya. Jadi kan kadang tuh pertanyaan ada yang ditanyain ketinggian. Mungkin pertanyaan kamu kayak posisi tuh bisa dijelasin di titik X-nya sama Y-nya gitu ya. Bisa aja sih. Jadi tergantung pertanyaan gitu. Misalnya pertanyaannya maunya nyarinya ketinggiannya, ya udah kita cari ketinggiannya dengan berarti acuannya sumbu Y kan. Tapi kalau misalnya posisi di sumbu X, kan kalau di soal aku ini aku sengaja posisi itu maksudnya jarak di sumbu X gitu. Jadi kita acuannya ya sumbu X kayak gitu. Tapi kalau misalnya di soal nanti ditanyain mintanya gitu ya, kayak
tuliskan posisi benda di titik sekian, pengennya di ketinggian berapa sama jarak berapa gitu ya. Berarti kita cari dua-duanya gitu. Tergantung soal, guys. Menjawab, Putih? Menjawab, Kak. Makasih ya. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, clear ya. Itu ada yang nanya Kak di chat. Oh, maaf aku nggak lihat chat. Oke, Adam. Kak, kalau jawab posisinya dalam koordinat X sama Y boleh nggak? Kan nggak tahu yang ditanya posisi dalam X atau dalam Y. Ya, betul. Berarti ini sama kayak pertanyaan yang tadi ya. Bagus-bagus pertanyaannya. Jadi, jelas gitu ya maksudnya yang ditanya itu yang mana. Nah, misalnya di soal itu kan biasanya sih nggak ambigu kayak gini ya, cuman kan karena ini pertanyaan untuk membahas gitu, jadi aku kasih tahu bahwa posisi yang dimaksud di sini adalah untuk di sumbu X. Tapi kalau misalnya pertanyaannya cenderung nggak jelas gitu ya, misalnya kayak pertanyaan uraian ganda gitu ya, uraian ganda apaan sih? Misalnya pertanyaan uraian gitu. Jadi kalian sertain aja dua-duanya, jadi posisi di ketinggiannya itu berapa dan posisi di jaraknya itu berapa gitu. Menjawab Adam? Makasih ya. Oke, sama-sama. Ada lagi guys? Kalau tidak kita lanjut ke ketinggian maksimum yang dicapai benda. Nah ini sih pakai rumus ini aja ya, rumus cepat gitu. Adakah yang mau membantu? Ketinggian maksimum benda. Tuh, susah banget. Oke. Ketinggian maksimum benda katanya. Ketinggian maksimum. Ada yang mau membantu? Atau bareng-bareng? Boleh. Ketinggian maksimum. Kita tadi dari rumusnya kita udah tahu ya. Kayak udah ada rumus cepatnya ya. Apa tadi rumus cepatnya? Ada yang masih ingat? Ayo. V0Y kuadrat per 2G. V0Y kuadrat min 2G. Betul. Betul banget, guys. Atau bisa juga ditulis V0 kuadrat sin 2 theta, sin kuadrat theta ya per 2G. Betul. Nah, ini yang mana nih yang kita pakai? Kan gitu pertanyaannya. Kadang kalau di fisika tuh ya kayak mana sih yang yang harus kita pakai gitu saking banyaknya rumus. Nah, balik lagi teman-teman gunain yang gampang menjawab pertanyaan. Sebenarnya semua persamaan ini bisa menjawab pertanyaan kayak ini bisa, tapi gunain yang paling singkat dan paling tepat gitu. Jadi kadang persamaan itu kan kayak misalnya kayak gini ya, y max bla 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 bla. Ini kan sama aja nih, V0Y kuadrat itu sama ini yang panjang tuh. Sama aja, cuman kayak penulisannya aja beda gitu, diuraikan. Jadi yang lebih gampang kita gunakan yang ini ya, karena kita kan udah tahu V0Y-nya. Bisa aja kalau misalnya kalian ditanyain dalam soal tuh langsung V0 sama sin theta. Nah ini digunain kalau misalnya kalian cuman langsung ditanyain Y max-nya aja gitu. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan lain kayak apa-apa, tapi diketahui V0 sama sudut elevasinya aja. Nah, kalian bisa pakai ini supaya lebih cepat karena nggak nyari proyeksi vektor Y-nya lagi kan. Nah, kalau misalnya udah diketahui proyeksi kecepatan di sumbu Y-nya, kita pakai ini aja. Berapa tadi tuh V0 Y itu? 80 ya? 80 kuadrat per 2 kali 10. Oke deh. 64 6.400 dibagi 20. Kita coret-coret. Berarti 320. Oke deh. Ini 320 meter. Ketinggian maksimum yang dicapai benda dengan kecepatan sekian, sudut elevasi sekian. Nah, ini. Dia mencapai ketinggian maksimum ini. Oke, clear?
Oke ya. Terakhir tadi apa tuh? Terakhir adalah jarak terjauh yang dicapai benda. Ini juga sama aja nih. Sama aja, rumus cepat, gampang. Yuk, gas. Kak, kalau Y max itu bisa dibilang posisi terhadap sumbu Y nggak sih? Iya. Jadi Y max itu kan kayak ketinggian ya. Ketinggian maksimal gitu. Ketinggian maksimal yang dicapai benda. Misalnya benda ditembakkan atau ditendang dengan sudut elevasi sekian. Benda mencapai ketinggian maksimal sebelum mau jatuh itu Y max. Nah, jadi Y max itu ya sama dengan posisi apa ya? Kayak posisi benda iya terhadap sumbu Y atau ketinggian benda lah gitu. Menjawab Uti? Terima kasih ya pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini yang ditanyain X max ya. X max. Adakah yang masih ingat rumusnya X max? Ada nggak guys? V0x. V0x. Bukan. V0 kuadrat. V0 kuadrat, boleh. Sin 2 theta per Y. Per G. Ya, betul. Nah, ini juga bisa ditulis kayak gini kan. V0x gitu ya. V0x kali 2 T max. Oke. Nah, ini balik lagi nih ke persamaan mana sih yang lebih memudahkan kita gitu, kayak kalau misalnya dari yang kita ketahui sampai saat ini tuh kan lebih mudah ini ya, karena kita kan udah tahu T-max-nya, kita udah tahu V0x-nya. Tapi kalau misalnya di kasus-kasus lain, kayak di soal-soal lain, di mana cuman diketahui V0 sama sin tetanya aja, jadi kita pakai rumus yang ini. Gitu. Nah, itu dia kenapa aku kasih kalian uraian rumusnya gitu. Supaya kalian juga bisa menggunakan di setiap kasus, di setiap permasalahan yang berbeda gitu. Nggak cuman Y max aja gitu. Pusing lagi kalau nyari yang lain. Nah, sini kita udah bisa menggunakan rumusnya secara menyeluruh gitu. Jadi kalian paham penggunaannya, paham asal mulanya gitu. Oke. Nah, kita pakai rumus yang ini aja ya karena lebih mudah. Karena udah diketahui juga. V0x-nya tadi 60. 2. T-max-nya tadi tuh berapa ya? 8 ya? 8. Oke deh. Kali aja di 60 dikali 16. Itu tadi aku sudah ngitung di kalkulator ada sama dengan 960 meter. Oke, ini dia 960 meter. Ada yang ditanyakan, guys? Oke, misalnya kalian nggak percaya nih ya, maksudnya rumus ini sama gitu ya. Coba Kak pakai yang ini. Boleh. Misalnya ini V0 utuhnya tadi 100 ya. 100 kuadrat. Dikali sin 2 theta tadi 53 ya, berarti 106 ya. Sin 106 berapa tuh? Tadi aku udah nyari sih. 2,96. Tapi biar aman kita hitung lagi aja ya pakai kalkulator. Sin 106. 0,961. 0,96 aja ya. Dibagi 10. Oke, kita tulis lagi di sini. 100 kuadrat tuh berarti 10.000 ya. Dikali 0,96 dibagi 10. Nah, udah deh. Kita bisa coret ini. Kita juga bisa kalikan ini. Jadinya ininya 960 ya. Kan ini ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, jadi 960. Sama ya. Yeay. Selesai, guys.
sudah deh kita tuntas membahas gerak parabola. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Ada yang bingung gitu? Paket. Ada yang bingung misalnya, loh ini gimana Kak? Ini kurang jelas Kak? Atau misalnya mau balik ke slide awal juga boleh, nggak apa-apa. Atau sudah clear semua? Iya. Nah, sini karena kita sudah sampai di akhir perjumpaan kita. Terima kasih teman-teman yang udah stay sampai akhir. Nah, boleh nih diisi ulasannya dan kalau mau traktir juga boleh. Traktirin bersinar. Tapi yang ulasan ini harus diisi ya. Biar aku tahu gitu, gimana aku harus sama-sama Cindy, gimana aku harus memperbaiki gitu aku ngajarnya atau gimana, atau Kak Netflixnya tambah dong. Atau gimana, boleh. Kasih Kak sama-sama. Ini udah clear ya guys, gak ada yang mau ditanyain lagi. Oke. Aman. Makasih ya guys, sudah sampai akhir, sampai sore nih. Nanti, oh iya, nanti sama-sama guys. Nanti tadi tuh yang dapet Putih, Fadila, sama Ananda. Nanti boleh DM aja ya ke sini. Bisa aja. Nah, boleh DM ke situ aja ya. Makasih atas email sama-sama guys. Semoga kita bisa ketemu di pertemuan kita selanjutnya ya. Kak Betul, Zaki, ini foto ya? Ya.